Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiki Rahmawan, NIM H1A018030. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang simulasi konveyor yang merupakan tugas besar praktikum instrumentasi, di mana pada konveyor ini secara otomatis akan memisahkan benda yang dilewatinya secara otomatis berdasarkan ukuran dalam sentimeter. Di sini terdapat tiga sensor utama, yaitu tiga buah sensor infrared, di mana sensor ini diprogram untuk memisahkan 3 buah benda dengan ukuran 5 cm, 8 cm, dan 10 cm. Cara kerjanya, yang pertama, konveyor akan bergerak, yang ini menggerakkan rantai seperti pada gambar. Lah ini motor DC di sini diibaratkan sebagai rantai yang bergerak utama di sini. Lalu sensor infrared di sini adalah untuk mendeteksi seberapa ukuran dari kardus tersebut yang akan bekerja sama dengan motor di sini atau rantai yang bergerak. Nah, ini sensor infrarednya. Lalu akan dipisahkan berdasarkan ukurannya. Lalu sensor infrared akan bekerja sama juga diprogram untuk bekerja sama dengan motor 1, 2, dan 3. Lalu jika terdeteksi ukurannya akan dipisahkan. Nah, seperti dilihat pada gambar, akan dipisahkan berdasarkan ukuran, di mana yang depan sendiri adalah yang 5 cm maka otomatis terdorong, yang kedua yang 8 cm akan terdorong, dan yang 10 cm akan terdorong terpisah. Di mana pergerakan ini akan bergerak menggunakan motor dan diprogram sesuai kebutuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Subakti, NIM H1A018028 akan menjelaskan komponen yang ada pada konveyor. Komponen yang pertama adalah Arduino. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis Atmega, memiliki 14 pin input dari output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Kemudian komponen yang kedua adalah infrared obstacle sensor, merupakan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Aplikasinya banyak, contohnya alarm yang berbunyi saat sesuatu mendekat, atau mengubah arah robot ketika mendekati dinding. Komponen utamanya terdiri dari IR emitter dan IR receiver atau fototransistor. Kemudian komponen yang ketiga adalah LED atau light emitting diode, merupakan sebuah komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik melalui tegangan maju. LED terbuat dari bahan semikonduktor yang merupakan keluarga dioda. LED dapat memancarkan berbagai warna tergantung dari bahan semikonduktor yang digunakan. LED juga dapat memancarkan cahaya inframerah yang tak tampak seperti pada remote TV. Kemudian komponen yang selanjutnya adalah motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Komponen yang kelima adalah sound sensor atau sensor suara. Sensor suara adalah sensor yang memiliki cara kerja merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja pada alat ini hampir mirip dengan cara kerja sensor sentuh pada perangkat seperti telepon genggam, laptop, dan notebook. Sensor ini bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya membran sensor yang memiliki kumparan kecil di balik membran tersebut naik dan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari clock digital yang telah
kami rangkai dalam tugas besar ini. Yang pertama yaitu dari sebelah kiri terdapat komponen kristal. Komponen kristal itu berfungsi untuk memberi frekuensi atau mengatur frekuensi. Pada percobaan ini kami mengatur frekuensi sebesar 32,783 kHz. Setelah masuk ke real time clocknya yaitu TS1307 yaitu pada kaki SDL dan SDA nya kami hubungkan ke Arduino yaitu pin A5 dan A4. Jangan lupa tambahkan resistor masing-masing sebesar 10K sebanyak 2 buah yang masing-masing terhubung ke VCC. Kemudian setelah itu masukkan source code yang telah dibuat, compile pada Arduino-nya. Setelah itu pada pin 7 yaitu output untuk buzzer, pin 5 output untuk jam, pin 4 output untuk menit, dan pin 3 untuk output detik. Setelah itu sebelum masuk ke 7 segmen kita masuk ke IC. Di sini kami menggunakan IC Max 7219 sebanyak 4 buah. IC ini digunakan untuk mengatur dan mengendalikan 7 segmen yang nanti akan menampilkan jam digital secara real time. Nah, seperti pada saat ini kami menampilkan capture gambar saat kami mengcompile dan menjalankan program, yaitu pada jam 6 menit 38 detik ke 37 tanggal 24 Juni 2020. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hasan Nurani, NIM H1A018-029. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen yang ada di dalam jam digital. Ada transistor 2N2222A. Transistor 2N2222A adalah transistor yang dapat digunakan untuk switching atau penguat op-amp. Ada Arduino. Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Terus ada button atau push button, adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Kemudian ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Buzzer bisa digunakan sebagai indikator bahwa proses telah selesai atau jadi suatu kesalahan pada sebuah alat atau alarm. Ada kristal osilator. Kristal osilator berfungsi untuk menghasilkan sinyal dengan tingkat kestabilan frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian ada DS1307. DS1307 digunakan untuk menghitung detik, menit, jam, tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian ada LED BB. Fungsi utama dalam dunia elektronika adalah sebagai indikator atau sinyal indikator atau lampu indikator. Terus ada
matriks 8x8 LED. Display ini digunakan sebagai penampil angka atau bentuk sesuatu melalui kombinasi-kombinasi yang nantinya akan menjadi jam digital. Kemudian ada IC Max 7219. Di sini kita menggunakan yang bertujuan untuk meringkas penggunaan pin apabila kita tidak menggunakan IC Max 7219, dalam artian kita hanya menggunakan pin input atau output pada mikro saja. Dan juga ada resistor. Resistor ini adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program pada clock yang digunakan dalam Vendor Project. Diawali dengan pendeklarasian posisi pin yang digunakan, perangkat yang digunakan, dan header yang akan digunakan. Seperti yang dapat dilihat, seperti kodenya adalah berupa seperti ini. Pada bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan bulan yang akan digunakan dalam project dari Januari sampai Desember. Pada bagian program ini digunakan untuk mendeklarasikan hari yang digunakan dalam program dari Minggu sampai dengan Sabtu. Lalu di sini ada prosedur untuk melakukan pembacaan waktu sama dengan sebelumnya pembacaan waktu. Lalu untuk melakukan pembacaan tanggal pada RTC, melakukan pembacaan detik yang datanya akan disimpan pada RTCS, melakukan pembacaan jam yang akan disimpan pada RTCH, melakukan pembacaan menit yang akan disimpan pada RTCM, pembacaan karakter PZ yang merupakan karakter hari pada tanggal, sama juga dengan sebelumnya ini pembacaan tanggal yang akan disimpan pada RTCDD, melakukan pembacaan bulan yang akan disimpan pada RTCMM, dan pembacaan tahun yang akan disimpan pada RTC.JJJJ. Selanjutnya ini adalah prosedur setup dari rangkaian jam digital. Yang bagian pertama adalah mendeklarasikan pin yang digunakan dan fungsi mereka dalam Arduino, di mana pin 3 dan 5 sebagai input, pin buzzer sebagai output, pendeklarasian LED yang digunakan dengan spesifikasinya, lalu pendeklarasian penggunaan RTC pengendali dengan yang digunakan adalah DS1307, dan getam yang berisikan ukuran dari waktu, size dari time. Selanjutnya adalah prosedur loop. Pada bagian awal di sini adalah mendeklarasikan untuk fungsi alarm, di mana bila jamnya bernilai 12 atau bernilai jam 4, maka buzzer akan menyala, dan bila sudah tidak, buzzer akan kembali dimatikan. Lalu di sini adalah mengeset kontras dari LED yang menunjukkan kontras yang sudah dideklarasikan, pembacaan button A, B, C yang merupakan pembacaan digital dari pin 3, 4, dan 5, di mana jika button A ditekan pada mode 0 akan menaikkan kontras, mode 1 akan mengembalikan ke 0, mode 2 akan menaikkan jam, mode 3 akan menaikkan menit, mode 4 akan menaikkan detik, mode 5 akan menaikkan hari, mode 6 akan menaikkan tanggal, mode 7 akan menaikkan bulan, dan mode 8 akan menaikkan tahun. Dan selanjutnya adalah fungsi dari button B. Jika button B ditekan, maka akan mengembalikan pembacaan digital button B menjadi false, di mana akan meningkatkan mode untuk mengatur kondisi button A, button B, dan cara penampilan waktu dalam rangkaian. Selanjutnya adalah button C yang
Fungsinya adalah sebaliknya dari button A, di mana pada mode 0 akan menurunkan kontras pada mode 1 sama halnya dengan button A akan mengembalikan mode ke 0. Pada mode 2 akan digunakan untuk mengurangi jam, mode 3 mengurangi menit, dan mode 4 mengurangi detik. Mode 5 untuk mengurangi hari, mode 6 untuk mengurangi tanggal, mode 7 untuk mengurangi bulan, dan mode 8 untuk mengurangi tahun. Selanjutnya di sini adalah cara-cara penampilan waktu pada rangkaian LED, di mana pada mode 0 akan menampilkan jam, menit, dan detik sebagaimana jam digital pada biasanya. Lalu pada mode 1 akan menampilkan jam, menit, dan detik yang lalu akan scroll ke kiri untuk menampilkan hari, tanggal, dan tahun. Selanjutnya pada mode 2 akan menampilkan waktu seperti bagaimana pada mode 0, sama halnya dengan pada mode 3 yang berfungsi hanya untuk menampilkan jam, menit, dan detik, sama halnya dengan mode 4, dan juga sama halnya dengan mode 5. Selanjutnya pada mode 6, LED hanya akan menampilkan tanggal pada layar. Pada mode 7 hanya akan menampilkan bulan, dan pada mode 8 hanya akan menampilkan tahun. Selanjutnya di sini adalah pada pendeklarasian prosedur bagaimana button A itu tertekan, di mana bila tombol A tertekan akan melakukan datanya akan dimasukkan pada state of button A. Sama halnya dengan penekanan tombol B dan sama halnya dengan penekanan tombol C.